Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Kojah Sastra masih saya lanjutkan untuk Anda kawan. Dan memang ya, kalau kita bicara tentang pagebluk ya, apalagi dalam masa-masa sekarang, ya, tema kali ini bukan bermaksud untuk memberikan apa ya, nuansa seram atau bagaimana, tetapi saya ingin mengajak Anda dan mengajak kita semuanya ya, untuk mempelajari apa yang sudah dititipkan oleh atau diwariskan oleh leluhur kita melalui karya-karya sastranya kepada kita, yang sekarang ini jarang kita baca, jarang kita ulas, jarang kita ulik gitu loh. Nah, sehingga kita menjadi seolah-olah kagetan gitu. Ya, menurut orang Jawa, bahwa alam itu ternyata tidak hanya memiliki kekuatan natural saja, tetapi juga memiliki kekuatan gaib. Bisa dari roh-roh penunggu, dari orang yang sudah meninggal maupun dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sejak zaman megalitikum ya, orang Jawa telah menganggap bahwa orang-orang yang sudah meninggal ini, terutama tokoh-tokoh terkemuka, ini arwahnya akan menempel di alam dan menggerakkan alam ini juga. Nah, tentu kalau mereka ini dalam pandangan ini, mereka akan mengarahkan kepada kebaikan seperti melimpahkan hasil panen padi di sawah atau melimpahkan hasil tangkapan ikan di laut serta penyembuhan penyakit. Tetapi roh-roh ini juga dipercaya bisa menggerakkan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, gempa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam pandangan orang-orang Jawa sering mengadakan tradisi-tradisi sedekah bumi, sedekah laut, labuhan, nyadran, dan sebagainya. Nah, saat ini tradisi-tradisi semacam ini sering diberi arti sujud syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmatnya telah memberikan hasil panen yang melimpah. Namun pada zaman dahulu tradisi-tradisi ini juga ada sesaji-sesaji yang dilakukan masyarakat. Ini adalah untuk menolak bala, yaitu untuk menolak kekuatan-kekuatan buruk dari roh jahat dan menjaga keseimbangan alam. Antara lain juga untuk menangkal datangnya penyakit dan pagebluk. Bahkan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta ini kalau masa pagebluk ini biasanya akan mengeluarkan bendera yang dinamai Kiai Tunggul Wulung, untuk kemudian dibawa berjalan kaki oleh prajurit-prajurit keraton mengelilingi benteng kota sambil topom bisu. Nah, saat terjadi pagebluk tentunya atau merebaknya wabah penyakit. Jadi segala bentuk penyakit menurut orang Jawa itu dianggap disebabkan oleh kekuatan gaib yang buruk atau jahat. Maka harus ditangkal dengan cara-cara yang gaib pula. Dan orang-orang pandai, bangsawan, paranormal, serta dukun dan tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan supra gitu ya, ini punya peranan besar untuk mencegah ataupun mengobati penyakit-penyakit yang menyebabkan kesengsaraan dan kematian manusia. Ya, sudah menit ke-11, tinggalkan pukul 8 malam dan Kojah Sastra masih berlangsung untuk Anda kawan ya. Ya, dahulu orang Jawa percaya ada hantu pembawa maut berwujud bola arwah yang kadang-kadang muncul sebagai rombongan prajurit ganas yang bisa membunuh manusia ketika mereka tertidur. Orang Jawa dulu menyebutnya sebagai lampor, dan itu kerap menimbulkan suara gaduh yang berasal dari iring-iringan kereta kuda dan derap kaki pasukan. Nah, ini gambaran apa ya, bagaimana kemudian kepercayaan dahulu gitu ya.
Tapi ya begitulah. Nah, oke. Dan berdasarkan buku ini ada satu hal yang menarik juga dalam sastra Jawa, terutama menyoroti masalah pagebluk ya. Dalam beberapa catatan lain juga disampaikan oleh Cahyono, ini mengatakan bahwa kalau isu setan lampor semacam itu marak di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai tahun 60-an. Dan lambat laun cerita itu menghilang dengan sendirinya. Nah, desas-desus seputar lampor ini kemungkinan muncul manakala banyak terjadi wabah penyakit pada masa lampau. Nah, jika ia datang, orang bisa mati dalam tidurnya. Nah, menurut wabah penyakit dalam konsepsi lama direlasikan dengan peristiwa mistis seperti pada hantu lampor tersebut. Nah, sering pula kata lampor ini disandingkan dengan kata pagebluk menjadi pagebluk lampor. Nah, lampor secara harfiah berasal dari kata Jawa kuna atau lampur ya, artinya mengembara atau bepergian. Nah, sementara pagebluk dalam istilah Jawa ini untuk menyebut wabah penyakit, istilah pagebluk ini pagebluk lampor ini kemudian memberi penegasan kalau pada masa lalu mungkin pernah terjadi pagebluk yang dahsyat dampaknya. Nah, soal dahsyat pagebluk ini ada perkataan dalam bahasa Jawa Baru yang populer yaitu isuk loro sore mati. Nah, ini memberikan gambaran betapa ganasnya penyakit dalam durasi sesingkat itu orang mati. Nah, kata-kata itu juga kita bisa jumpai dalam babat Tanah Jawi. Jadi setelah Amangkurat I wafat, Mataram tertimpa musibah, banyak orang yang sakit. Kemudian negara rusak, udara tidak baik, makanan mahal, hujan tidak turun juga, sehingga udara begitu panas. Nah, negara Mataram seperti terbakar kondisinya. Banyak orang meninggal dan pengemis tersebar di sepanjang jalan atau sungai. Banyak penderita sakit borok, kudis, patek, terus kemudian bubul, dan sejenisnya. Orang yang sakit di waktu pagi, sorenya meninggal. Dan jadi dari situ tampak bahwa pada masa itu ada gambaran tentang bencana penyakit. Nah, sementara itu dalam buku sejarah Kutha Solo ya, Keraton Solo, Bengawan Solo, kemudian Gunung Lawu yang ditulis oleh Raden Mas Ngabei Tikno Pranoto dan juga Raden Mardi Suwiknyo. Ini dijelaskan apabila ada komet muncul atau lintang kemukus ya dari arah timur, tandanya ada raja yang sedang berbelasungkawa. Lalu rakyatnya bingung dan desa pun banyak yang mengalami kerusakan dan kesusahan. Harga beras dan padi murah, tetapi emas harganya mahal. Bila bintang berekor muncul di Tenggara ya, menandakan ada raja yang mangkat. Maka orang desa banyak yang pindah, hujan pun jarang, buah banyak yang rusak, dan juga ada wabah penyakit yang membuat banyak orang sakit dan meninggal. Beras dan padi mahal, kerbau dan sapi banyak yang dijual. Nah, tanda-tanda ini menarik karena agaknya dalam kepercayaan orang Jawa, segala sesuatu yang muncul di alam raya ini menjadi sebuah tanda, seperti mengirimkan sinyal-sinyal gitu ya. Tapi begitulah. Nah, bagaimana cara mengatasi dan juga bagaimana kemudian naskah-naskah yang lain juga menggambarkan tentang kejadian wabah? Kita akan ulas lebih dalam lagi. Tetap di sini di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.